Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Coding Lagi. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana tentang bagaimana caranya untuk mencari nilai pada sekumpulan data array. Seperti biasa, silakan teman-teman buka terlebih dahulu kode editor favorit teman-teman masing-masing dan jangan lupa buat file C++-nya. Jika sudah, kita langsung buat saja. Jadi seperti biasa, include iostream, terus using namespace std dan fungsi utamanya. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk data array-nya. Jadi integer data, kita masukkan data array-nya. Jadi data array-nya ini kita acak. Jadi misalnya 5, 8, 4, 2, 6, 3, 10, terus 7, 9. Jadi berapa? Dan terakhir 1. Jadi datanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita buat satu buah variabel untuk mencari atau untuk membuat inputan cari nilai datanya atau data nilainya. Jadi kita buat integer cari. Nah, setelah itu seperti biasa kita buat untuk judulnya integer. Jadi kita buat mencari nilai pada data array. Nah, seperti ini. Terus biar lebih jelas lagi, kita tampilkan terlebih dahulu data array-nya. Jadi kita buat isi datanya. Data array itu hanya bisa ditampilkan dengan perulangan. Jadi kita buat perulangan sederhana for integer i. I ini bertindak sebagai indeksnya karena array itu ada indeksnya. Jadi indeks itu dimulai dari 0. Jadi indeks ke 0 atau i sama dengan 0. I kurang dari jumlah data array-nya. Kan jumlah data array ini kan 10. Jadi di sini sama dengan 10. I kurang dari 10. Jika i kurang dari 10 maka kita plus atau kita increment. Terus di sininya kita tampilkan variabel datanya. Kita kasih koma biar jelas. Jika sudah kita coba running, apakah berhasil tampil. Kita coba. Nah, datanya sudah sama seperti yang di atas, yang di codingannya ini. Sekarang kita tinggal buat untuk inputan nilainya. Jadi cari nilai keberapa atau nilai apa. Jadi kita buat satu buah inputan cari nilai berapa. Sin kita masukkan variabel cari. Jadi nilai yang dimasukkan ini terdapat pada indeks keberapa. Jadi untuk menampilkannya kita buat satu buah perulangan juga, integer j. Biar lebih mudah kita masukkan variabel baru. Jadi integer j sama dengan 0. Jadi variabel j ini bertindak sebagai indeksnya. Jadi sama dengan variabel i ini. Jadi j kurang dari jumlah data array-nya 10. J kita increment. Nah, jika sudah kita buat pengkondisiannya. Jadi di mana jika nilai yang dimasukkan oleh user ini sama dengan data array-nya itu, maka tampilkan teks ini. Jadi kita buat sebuah pengkondisian if jika cari sama dengan data j. Hati-hati teman-teman, di sini j. Terus jika cari sama dengan data j atau indeks data dengan indeks j, karena kan j ini bertindak sebagai indeks,
maka tampilkan teks ini. Jadi di sini kita buat teks data dengan nilai, kita panggil variabel cari. Ini cari data yang dimasukkan, jadi nilai yang akan dimasukkan oleh user. Data dengan nilai ini terdapat pada indeks ke, kita panggil variabel J-nya. Nah, seperti ini. Kita coba running, apakah berhasil? Nah, misalnya cari nilai berapa, misalnya 6, nilai 6. Nah, data dengan nilai 6 terdapat pada indeks keempat. Oke, kita coba. Jadi ini indeks itu kan array itu kan dihitung dari indeks ke 0. Jadi di sini 5 ini dimulai dari indeks ke 0. Jadi hitungnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks keempat. 6 ini terdapat pada indeks keempat, benar ya. Kita coba nilai yang lainnya. Misalnya berapa? Misalnya 7 ya. Jadi 7 itu terdapat pada indeks keberapa? Jadi di sini kan tadi 4. Jadi 5, 6, 7. Jadi indeks ke-7 ya. Atau yang lain lah biar nggak sama. Misalnya 10. Jadi terdapat pada indeks ke-6. Jadi kita coba misalnya 10. Nah, berhasil. Data dengan nilai 10 terdapat pada indeks ke-6. Jadi kita coba 5 ini dihitung dari indeks ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi indeks ke-6. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, kali ini mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan silakan dukung saya dengan cara mensubscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru tentang pemrograman sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Oke, sampai jumpa pada contoh-contoh kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.